Teman-teman, kita mulai lagi teman-teman, atau tunggu dulu? Masih sedikit sih. Tunggu saya dulu, Mi. Orang 9 balik orang masih ya. Saya tahu fitnah
Mbak Tem, mau mulai lah. Mulai, Mi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 9 minta maaf atas kesalahan Zoom and teman-teman kami tadi. Untuk itu, kami dari kelompok 9 dengan materi hukum waris adat yang beranggotakan saya Rahmiatiani sebagai moderator, ada Nadifa, Rici, dan Ulia. Baiklah, materi pertama. Mana? Garis apa lagi? Mohon tunggu teman-teman. Coba jangan tegang lah. Mohon menunggu teman-teman. What happened? Enggak kelihatan ya. Materi pertama yaitu yang akan dibacakan oleh Nadifa. Kepada Nadifa dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan yang materi pertama, yaitu pengertian hukum waris. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum Bentar, teman-teman. Yap. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Menurut beberapa para ahli, Wirjono Prodikoro Kezairin mempergunakan istilah hukum kewarisan. Supomo menerangkan bahwa hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta benda material dan barang-barang yang tak berwujud imaterial kepada turunannya. Selanjutnya, lanjut me next. Lanjut mi. Tegang, sama enggak? Tegang. Next. Materi selanjutnya akan dibaca oleh Rici. Kepada Rici dipersilakan. Baik, materi selanjutnya sifat hukum waris. Sifat dan sistem hukum waris akan sangat erat kaitannya dan berhubungan dengan bentuk masyarakat dan sifat kekerabatan atau kekeluargaan di Indonesia. Ada 3 macam, yaitu 1. Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem yang menarik garis keturunan dari pihak ayah atau garis keturunan dari pihak laki-laki. Yang kedua, sistem menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu, dan seterusnya ke atas mengambil garis keturunan nenek moyang perempuan, sehingga berakhir pada satu kepercayaan bahwa mereka semua berasal dari seorang ibu asal. Yang ketiga, sistem kekerabatan parental, menarik garis keturunan baik melalui garis bapak maupun garis pihak ibu, sehingga dalam kekerabatan antara keluarga, pihak ayah atau pihak ibu. Baiklah, materi selanjutnya akan saya baca, yaitu tentang sistem hukum waris. Pertama, ada sistem pewarisan individual, adalah sistem pewarisan di mana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing. Yang kedua, sistem pewarisan kolektif adalah di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemiliknya, dan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan, atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Ketiga, sistem pewarisan mayorat atau minorat, pengurusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi dilimpahkan kepada anak tetua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga, menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua yang merupakan satu-satunya ahli waris dalam sistem ini dikatakan berhak tunggal atas warisan. Anak tertua akan menerima warisan ini adalah dalam rangka kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat, berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain.
Yang keempat yaitu akan dibaca oleh Ulia. Kepada Ulia dipersilakan. Materi selanjutnya adalah perbedaan hukum waris yang ada di Indonesia. Pertama, kita akan membahas tentang hukum waris adat. Pembagian harta peninggalan kan karena pembagiannya yang dibolehkan atau pembagiannya masih ditunda sampai waktu tertentu yang akan datang. Sedangkan hukum waris Islam, pembagian dan pada peninggalan waris dapat menentukan setiap waktu. Hukum waris adat dikenal mengenal lembaga penggantian waris, artinya apabila waris utama lebih dahulu, sebelum harta peninggalan dibagi, maka keturunannya dapat menggantikan sebagai ahli waris yang berkedudukan sejajar dengan ahli waris yang lainnya. Lalu hukum waris Islam tidak mengenal penggantian waris atau tidak mengenal lembaga hidup waris. Kemudian hukum waris adat, penggantian tidak ada sangkut pautnya dengan proses pewarisan. Sedangkan hukum waris Islam tidak dikenal hibah bagi waris yang sedianya menerima bagian waris kepada mereka, itu diperhitungkan sebagai warisan. Terus hukum waris adat dia ditentukan bagian waris laki-laki jumlahnya 2 kali lipat daripada bagian waris perempuan. Sedangkan bagian para waris tidak ditentukan dengan pasti pada hukum waris Islam. Terus di hukum waris adat, anak perempuan dijamin hak warisnya dengan bagian yang telah ditentukan. Sedangkan pada hukum waris Islam, anak perempuan yang merupakan anak tunggal dapat menutup ahli waris yang lainnya. Yang terakhir, dalam hukum waris adat, harta peninggalan ialah barang-barang dan hak-hak yang dimiliki pewaris pada saat wafat. Sedangkan dalam hukum waris Islam, termasuk harta waris atau peninggalan adalah semua harta yang ada, itu harta yang ada pada saat peninggalan pewaris harta yang telah dibagi-bagi kepada ahli waris lainnya. Ahli warisnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Sekarang dibuka sesi penambahan atau saran kepada teman-teman yang ingin menambahkan atau saran, kami persilahkan. Jika teman-teman tidak ada penambahan maupun saran, saya buka sesi pertanyaan. 3 pertanyaan yang ingin bertanya. Windami. 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 Oke, Windami, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Winda, bisakah seorang muslim dapat mewarisi harta warisan dari non-muslim? Jelaskan menurut pendapat. Bisakah seorang muslim dapat mewarisi hak warisan dari seorang non-muslim? Jelaskan menurut pendapat penyaji. Ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Diva, Mi. Oke, boleh dipersilakan. Diva kan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya kembali kepada kelompok penyaji. Seperti yang kita ketahui, di Minangkabau, perempuan itu lebih banyak mendapatkan warisan daripada laki-laki. Sedangkan di dalam Islam, laki-laki lebih banyak mendapatkan warisan daripada perempuan. Bahwasanya di Minangkabau, hak perempuan terhadap tanah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan hak laki-laki. Apakah hukum waris Islam dan hukum waris adat ini bertentangan atau gimana? Bagaimana menurut kelompok penyaji? Sekian, terima kasih. Izin, Mi, moderator. Oke. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang ingin bertanya? Izin, Mi, dari Siombing. Oke.
Uh, Terima kasih kepada moderator. Seperti yang kita ketahui bahwa pembagian ahli waris antara hukum adat dan Islam itu kan seperti pertanyaan dari Diva tadi, apakah ada pertentangan, masalah-masalah apa yang terjadi ketika pembagian ahli waris itu dilakukan? Ulang lagi. Ulang lagi, Om. Masalah apa yang sering ditemukan? Udah? Masalah apa yang sering ditemukan dalam pembagian ahli waris? Oke. Sekarang kami hanya membuka sesi 3 pertanyaan. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian. Mana kabar
Baiklah teman-teman, kami akan menjawab pertanyaan dari Winda, yaitu bisakah sekurang-kurangnya pertanyaannya seperti ini, bisakah seorang muslim dapat mewariskan dari seorang non-muslim? Jelaskan pendapat pengaji. Baik, pertanyaan Winda akan dijawab oleh Ici. Kepada Ici dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Winda. Bisakah seorang muslim mewariskan dari seorang non-muslim? Jawabannya, orang muslim tidak bisa mewarisi dari orang non-muslim. Begitu juga sebaliknya. Orang non-muslim tidak bisa mewarisi dari orang muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya saya kembalikan. Baiklah, pertanyaan yang jawab dari Ici tadi, untuk pertanyaan Winda ulang seperti itu. Adakah untuk teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Kalau ada, dipersilakan. Ada Mi. Satu. Wildan. Oke, kepada Wildan dipersilakan. Mungkin ini berbeda pendapatnya dari hadis yang dibacakan dari Ustadz Yusuf Al-Qardawi yang menyatakan bahwa orang muslim dapat mewarisi harta non-muslim, tetapi orang non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang muslim. Hal ini dijelaskan didasarkan pada hadis dan ketentuan Al-Quran surat. Mungkin sekian, terima kasih. Lami. Terima kasih pada Wildan. Apakah ada teman-teman lain yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, kembalikan kepada Winda. Apakah Winda telah mengerti? Oke. Winda mengerti. Alah Mi. Lagi kuliah. Harus sudah pertanyaan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya
pertanyaan Diva yaitu akan dijawab oleh Ulia. Kepada Ulia dipersilakan. Cek. Terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Diva. Pertanyaannya adalah, di Minangkabau itu kan perempuan lebih banyak mendapatkan hak waris daripada laki-laki. Jadi intinya bagaimana hukum waris Islam. Jadi di sini ada yang berpendapat bahwa waris Hazairi namanya, dia memandang bahwa waris adat Minangkabau itu menganut sistem kolektif karena harta peninggalan diwarisi secara bersama-sama. Kemudian menurut Hazairidin, masyarakat yang dikehendaki Al-Quran adalah masyarakat yang bilateral dan masyarakat yang menganut sistem patrilinear dan matrilinear. Sedangkan harta pusaka tinggi di Minangkabau itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena tidak diatur dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran hanya mengatur peralihan harta waris pusaka tinggi ini terhindar dari ketentuan hukum faraid. Terus beliau juga berargumen bahwa pembagian waris adalah menyangkut hak hambanya dan terhadap hak hamba tersebut boleh menyimpang dari atas dasar kerelaan oleh para pihak-pihak tertentu. Itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan ke. Baiklah, saya akan sedikit menambahkan atau menurut pendapat kami atau pendapat saya sendiri, yaitu hukum adat ini bisa bertentangan dengan hukum Islam, bisa juga tidak. Kenapa? Hukum adat ini timbul dikarenakan pemikiran dari wilayah setempat dan menjadi tradisi akan pembagian waris di tempat wilayah tersebut. Sedangkan hukum Islam pengajiannya telah ada di buktinya, yaitu terdapat dari Al-Quran maupun hadis. Jadi hukum adat ini bisa bertentangan apabila menurut pendapat orang lain itu bertentangan dengan hukum Islam, dan bisa tidak bertentangan apabila itu sah menurut hukum waris adat yang ada di wilayah tersebut. Jadi menurut pendapat saya dan pendapat kelompok kami ini bisa dinyatakan bahwa bisa bertentangan dan bisa juga tidak bertentangan sesuai pandangan perlihatan dilihat dari manakah waris itu bertentangan. Tapi sebagian besar orang banyak mengatakan bahwa kalau hukum adat ini banyak juga yang bertentangan dalam hukum Islam. Seperti yang bilang tadi kan jelas banget di situ lebih banyak yang perempuan, sedangkan di Al-Quran maupun hadis mengatakan bahwa hak waris yang paling banyak mendapatkan yaitu jelas anak laki-laki, dan perempuan setelah laki-laki kalau ada sisa warisnya baru diberikan kepada perempuan. Sedangkan di adat Minang kita meninggikan kaum perempuan, jadi banyak jatuh waris adat maupun segala halnya di Minangkabau ini banyak jatuhnya ke perempuan. Jadi mungkin seperti itu paparan jawabannya. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atau yang menambahkan jawaban? Ada teman yang ingin menambahkan jawaban, kami persilakan. Izin Nadia, Mi. izin moderator. Apa nih? Amin, Nadia nih yang nambahan. Oke, kemana dia? Dipersilakan. Nanti gantian. Kalian tadangannya nak, suara tuh. Ayo, Oke, baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sedikit menambahkan menurut berita yang saya baca. Kan memang katanya tadi kan ada bertentangan dan ada tidak. Di sini menurut berita kadang pembagian harta waris sama rata antara anak perempuan tuh, sebab di sini kan ada pertanyaan, benarkah ini pengaruh dari arus emansipasi yang mengalir deras di penghidupan masyarakat sehingga kerap menuntut kesamaan hak dengan istilah kesamaan gender, hingga untuk mendapatkan hak waris pun menuntut sama walaupun bertentangan. Profesor H.M. Fahmi Al-Amruzi, dosen IAIN Antasari bidang hukum waris dalam Islam, pembagian demikian sebenarnya tidak bertentangan dengan aturan Islam yang sudah ada, asal dilakukan dengan aturan yang baik. Jadi di sini ada dua jalan yang bisa dipilih, salah satunya itu mekanisme yang sudah diatur syariah, yaitu anak lelaki mendapat 2 kali bagian dari anak perempuan, kemudian setelah itu si ahli waris lelaki memberikan sebagian dari haknya kepada saudara yang perempuan hingga jumlahnya sama atau juga lebih. Jadi di sini, terus yang kedua, yaitu melalui rembukan para ahli waris untuk membagi secara rata. Kedua jalan ini dibolehkan dalam Islam, bahkan juga sudah ada yang menjalankannya sejak masa Rasulullah. Ini bukti Islam itu lebih futuristik, jauh lebih maju ketimbang hanya harus tambahnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nadia yang telah menambahkan. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan lagi? Oke, izin moderator. Oke, kepada CEO dipersilakan. Nah, sepertinya kalau dari tadi kita mendengarkan bahwa penjelasan dari kawan-kawan kita itu mengacu pada pendekatan sosiologis dan empiris. Nah, di sini saya akan membuat pendekatan historis. Pada abad ke-7, masuknya agama Islam ke Indonesia, seperti yang kita ketahui, akulturasi dengan adat-adat di Indonesia. Begitu, saya melihat bahwasanya hukum Islam atau pembagian-pembagian yang ada dalam hukum Islam itu tidak terlalu bertentangan. Karena apa? Sejauh yang kita ketahui dari abad ke-7 sampai abad ke sekarang, bahwasanya masih dapat yang kita bahas pada diskusi semalam, bahwasanya
kebudayaan Islam itu kan berkembang. Begitu juga dengan kebudayaan-kebudayaan adat di Indonesia. Sehingga kesimpulan daripada pendekatan historis yang saya buat tadi, bahwasanya ahli waris atau hukum antara atau berseberangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, kepada Ibu. Terima kasih telah menambahkan jawaban. Adakah teman-teman ingin menambahkan lagi? Kalau tidak ada, kami akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan Siradot yang akan dijawab oleh Diva. Kepada Diva dipersilahkan. Diva, Dici. Suara Beb, suara yang ada Beb. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Radot. Masalah apa yang sering ditemukan dalam pembagian ahli waris? Yang pertama itu menyamakan bagi laki antara anak laki-laki dengan bagian anak perempuan adalah masalah yang klasik dan paling sering terjadi di tengah masyarakat. Yang kedua itu membagi waris ketika masih ahli waris sudah meributkan harta waris untuk dibagi-bagi, sementara orang tua sebagai pemilik harta masih hidup, bahkan kadang-kala yang meributkannya justru sang pemilik harta itu sendiri. Istri, kesalahan lain dalam hal waris adalah ketika suami meninggal dunia, istrinya otomatis menjadi penguasa tunggal atas harta milik suaminya itu, apalagi bila anak-anak masih milik istri keseluruhannya. Terima kasih Radot. Baiklah. Begitu jawaban dari kelompok kami, dari kelompok 9. Apakah ada teman-teman ingin menambahkan jawaban dari Nadifa tadi? Apakah ada? Jika tidak ada, kita sudahi. Kita sudahi jam 8.16. Lanjut mulai, Mas. Diskusi kita pada hari ini. What? Moderator izin. Izin. Bisa? Sudah. Izin ngapain? Sudah. Enggak. Walah. Oke. Tidak ada, Tem. Satu lagi lalu, Le. Udah, Mi. Satu. Masih boleh bisa nggak? Sepertinya tidak ada menambahkan jawaban. Saya kembalikan lagi kepada Radot. Apakah sudah mengerti dengan jawaban kami? Ini sedikit, Mi. Tadi Nadifa bilang bahwasanya bahannya adalah kesamaan pembagian warisan, kan? Nah, di sini kalau dilihat dari patrilineal, sistem keturunan patrilineal, bahwasanya contohnya saya berikan pendekatan. Nah, di sini pembagian seperti ini tidak masalah. Seperti patrilineal itu kan pembagian warisan itu cenderung lebih besar kepada anak laki-laki. Tapi pandangan masyarakat sekarang sudah berkembang, kesamaan gender sudah mulai terlihat. Nah, ini merupakan hal yang baik jika dilihat dari sistem pendidikan. Nah, padahal dibilang di kesamaan pembagian warisan. Mohon ditanggapi. Bentar. Ulang lagi. Yang ringkas saja. To the point. Ya udah. Tadi kan dibilang Nadifa, kesamaan pembagian warisan adalah salah satu masalahnya. Nah, jadi saya lihat dengan pendekatan sosiologis bahwa di salah satunya adalah Sumatera Utara, di mana pembagian yang dulunya yang betul, pembagian warisan itu lebih besar kepada laki-laki. Anak keturunan teknologi dan pemahaman, sekarang keseimbangan atau kesetaraan antara perempuan dan laki-laki sudah semakin terlihat. Contohnya di dalam pendidikan. Pendidikan antara perempuan dan laki-laki di Sumatera salah satu masalah lagi. Nah, berkaitan dengan jawaban dari Nadifa, mohon ditanggapi. Terima kasih. Zimi. Oke, pada Wildan persilakan. Berdasarkan yang Siombing nyatakan tadi, itu kan sebuah permasalahan di Sumatera Utara bahwa keseimbangan warisnya sudah mulai seimbang. Banyak terjadi permasalahan-permasalahan yang tentang keseimbangan pembagian waris ini. Yang Siombing tanyakan pada pertanyaan tadi bahwa
apa saja permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Nah, itu termasuk permasalahan yang masih. Nah, mungkin sekian, terima kasih. Bagaimana sih, Oh? Atau ingin saya menambahkan juga, atau sudah cukup dari pertanyaan jawaban dari Gildan tadi? Oke, tambah aja, tambah. Tambah aja. Baiklah, kalau menurut pendapat saya, menyamakan bagian antara laki-laki dan perempuan ini kan tadi adalah permasalahan. Kenapa hal ini terjadi? Kayak contohnya tadi di Sumatera Utara kan pro laki-laki yang lebih menurut patrilineal, sedangkan di Sumatera Barat pro kepada perempuan, yaitu jadi kan karena tidak ada kesamaan tuh. Hal itu menyebabkan adanya permasalahan. Kenapa kita nggak sama ratain aja gitu? Karena itulah timbul permasalahan ini dengan bukti yang ada, yaitu seperti geografi tadi. Dilihat dari geografinya di Sumatera Utara, di laki-laki, sedangkan yang di Sumatera Barat kan perempuan yang lebih banyak. Karena tidak ada pemerataan ini, maka inilah disebut, maka timbul kalau menyamakan bagian antara laki-laki dan perempuan ini mungkin dikatakan jadi permasalahan dalam hukum waris adat ini gitu. Hubungannya dengan agama juga ada. Kalau mungkin di Sumatera Barat ini kan derajat perempuan tuh ingin lebih tinggi menurutnya kan. Jadi semuanya berhubungan dengan perempuan, ibu dan lain-lainnya. Sedangkan di Sumatera Utara ya kayak gitulah tibanya permasalahan yang di Sumatera tadi jadi kayak bahasa yang untuk bagus, apa ini permasalahan yang bagus gini untuk yang terjadi ini ya. Jadi dibelah salah satu jadi diadu. Tadi ya disimpulkan bahwa ini masalah menyamakan bagian laki-laki dan perempuan lah. Mungkin itu. Gimana? Mengerti atau belet? Ngerti aja lah. Oke. Oke, lanjut. Baik, karena semua pertanyaan sudah dijawab, dan sekarang udah jam 8.23, kami dari kelompok 9 mungkin cukup dulu untuk presentasi kelompok 9, yaitu materi tentang hukum waris adat. Maaf jika ada kesalahan, dan banyak teman-teman yang ngeluh nggak bisa masuk lagi. Maaf sebelumnya atas kesadaran kami. Terima kasih atas pasti teman-teman sekalian. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada. Dadah. Lanjut. Keluar ini. Nggak bisa keluar ya? Weh? Bentar. Keluar coba sendiri. Aku nak rekam ah. Bisa nak rekam harus mulai lah.